Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pekan keempat ini kita bisa belajar matematika. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi bilangan pecahan, dan yang kedua materi tentang konsep perpangkatan bilangan bulat positif serta negatif. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar menentukan urutan bilangan bulat dan pecahan. Terus pada pekan ketiga juga kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat. Nah, sekarang tinggal operasi bilangan pecahannya. Serta yang terakhir itu konsep tentang perpangkatan. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah konsep bilangan pecahan. Nah, bentuk umum pecahan itu A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, konsep bilangan pecahan ini juga sudah dijelaskan ya sebelumnya di materi yang video pembelajaran pertama. Nah, ini tinggal menambahkan. Nah, di sini ada pecahan A per B. Pecahan A per B itu dengan B tidak sama dengan 0. Nah, kenapa B-nya tidak sama dengan 0? Nah, B ini kan sebagai penyebut. Kalau misalkan penyebut ini diganti dengan 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Jadi, untuk semua pecahan, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, A per B ini senilai dengan A kali K per B kali K. Dengan bilangan pengalinya itu K tidak sama dengan 0. Nah, dengan syaratnya itu tidak sama dengan 0 ya, K-nya itu. Nah, jadi ini yang disebut pecahan senilai itu contohnya seperti ini. Nah, 3/5 senilai dengan 6/10. Kenapa senilai? Karena di sini 3 pembilangnya itu 3 dikali 2. Sedangkan penyebutnya dikali 2 juga. Maka 3/5 akan senilai dengan 6/10. Dengan K-nya itu sama dengan 2. Nah, ini yang contoh kedua. 4/7 akan senilai dengan 12/21. Di sini K-nya itu 3 ya. 4 dikali 3, 7 dikali 3. Nah, selanjutnya ada bentuk paling sederhana dari pecahan yaitu A per B. Nah, bentuk sederhananya itu dibagi dengan FPB-nya. FPB dari A dan B. Nah, contohnya seperti ini. 6/18 ini merupakan pecahan yang belum sederhana. Nah, 6/18 jika kita sederhanakan, maka kita cari dulu nih FPB-nya. FPB dari 6 dan 18. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB dari 6 sama 18 ini adalah 6. Jadi, pembilang kita bagikan dengan 6, penyebut kita bagikan dengan 6. Maka hasilnya 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. Jadi, 6/18 bentuk paling sederhananya yaitu 1/3. Nah, selanjutnya bentuk umum pecahan campuran. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini ya. A, B per C. Ini untuk pecahan campuran. Nah, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu A, B per C dengan cara A dikalikan dengan C dulu. Nah, terus ditambah dengan B. Lalu dibagi C. Ini per ya. Contohnya seperti ini. 3/2/6. Ini merupakan pecahan campuran. Kita ganti ke pecahan biasa. Maka 3 dikalikan dengan 6 yaitu berapa? 18 ya. 18 ditambah dengan 2 si pembilangnya. Berarti 20. Nah, 6-nya tetap di bawah. Jadi pecahan sederhananya itu yaitu 20/6. Nah, konsep bilangan pecahan yang selanjutnya yaitu persen dan per mil. Sebelumnya kita juga sudah bahas ini ya. Persen itu yaitu per 100, sedangkan per mil yaitu per 1000. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Sebelumnya juga kita sudah belajar ya tentang persen dan per mil. 45% kita jadikan sebagai pecahan biasa yaitu 45/1000.
1. Sedangkan 25 per mil jika dijadikan pecahan biasa yaitu 25 per 1000. Nah, dalam kehidupan sehari-hari persen dan istilah persen ini sering kita pakai di bank ya, biasanya di bunga bank, potongan harga diskon, jumlah penduduk, tentang peningkatan dan penurunan produksi, nah dan lain-lain. Kita sering pakai persen-persen ini. Nah, selanjutnya ada operasi bilangan pecahan. Nah, operasi pada bilangan pecahan sama seperti operasi pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, perlu disamakan dulu nih penyebutnya, itu untuk pecahan. Nah, kalau untuk operasi bilangan bulat itu langsung ya penjumlahan dan pengurangan. Karena ini pecahan, maka penyebutnya kita samakan dulu. Nah, menyamakannya itu dengan cara menentukan KPK dari dua bilangan penyebut. Nah, ini rumusnya. Misalkan ada pecahan A per B ditambah C per D. Nah, caranya A kita kalikan dengan D. Jadi AD per BD. Nah, ditambah B kali C, BC per BD. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, pengurangannya juga sama, cuma dibedakan dengan tandanya saja ya. Nah, BD ini adalah KPK dari B dan D. Nah, pada operasi perkalian pecahan secara umum berlaku, ini perkalian ya, A per B dikali C per D, maka A dikali C, B dikali D. Jadi langsung ya, atas dikalikan dengan yang atasnya, pembilang. Bawahnya dikalikan dengan yang bawah, yaitu penyebutnya. Nah, selanjutnya ada operasi pembagian pecahan. Secara umum berlaku A dibagi B, A per B dibagi C per D. Sama dengan A per B dibalik D per C. Nah, ini untuk pembagian. Nah, untuk contohnya ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Di sini contoh penjumlahannya yaitu 2 per 3 ditambah 1 per 4. Nah, maka kita kalikan dulu nih 2 dengan 4, kita kali silang. 2 kali 4 yaitu 8. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, yang bawahnya kita cari KPK-nya. Atau kita langsung kalikan saja. 3 kali 4, 12. Nah, maka 8 ditambah 3, 11. 12 per 12. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, kita langsung saja jadi 11 per 12. Jadi pertama kita kali silang dulu ya, 2 kali 4 hasilnya 8, 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, yang bawahnya kita kalikan atau kita cari KPK-nya. Nah, contoh yang kedua, 4 per 5 ditambah 3 per 7. Kita kalikan silang ya, 4 dikali 7, 28, 5 kali 3 sama dengan 15. Bawahnya kita cari KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Nah, kalau yang penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 28 tambah 15 yaitu 43. Nah, soal yang selanjutnya yaitu 6 per 7 ditambah 2 per 3. 6 dikali 3 yaitu 18. 2 kali 7 sama dengan 14. KPK dari 7 dan 3 yaitu 21. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan 18 tambah 14 yaitu 32. Jadi 32 per 21. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengurangan. Pengurangan sama saja ya seperti penjumlahan, hanya bedanya di tanda. 4 per 3 dikurangi 1 per 2. Berarti 4 dikali 2 yaitu 8. 3 kali 1 yaitu 3. 3 dan 2 KPK-nya 6. Nah, jadi 8
per 6 dikurangi 3 per 6. Hasilnya 5 per 6. Nah, yang soal selanjutnya, 7 per 5 dikurangi 2 per 3. 7 kali 3 yaitu 21, 5 kali 2 yaitu 10. 5 dan 3 KPK-nya 15. 21 dikurangi 10 yaitu 11. Maka hasilnya 11 per 15. Nah, soal selanjutnya, 6 per 8 dikurangi 5 per 2. Sama dengan 12 per 16. Nah, 12 tahu kan dari mana? 12 itu dari 6 per 2. 6 per 2, maaf. 6 dikali 2. Nah, sedangkan 40 dapatnya dari 8 dikali 5. Jadi 12 dikurangi 40 per 16. Nah, maka hasilnya negatif. Negatif 28 per 16. Nah, itu untuk contoh operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, ini untuk perkaliannya. Kalau untuk perkalian langsung ya, nggak usah dikali silang. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2. 3 kali 3, 9. Ingat ya, di sini tandanya kali. Jangan ditambah nanti hasilnya. Nah, di sini 2 per 5 dikali 3 per 2. Berarti 2 kali 3, 6. 5 kali 2 yaitu 10. Nah, yang selanjutnya 6 per 7 dikali 5 per 3. 6 dikali 5, 30. 7 dikali 3 yaitu 21. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh pembagian. Ingat, kalau pembagian itu pecahannya ada yang dibalik ya. Nah, 4 per 3 dibagi 1 per 2. Nah, maka 4 per 3 dikali dengan, awalnya kan di sini 1 per 2. Dibalik nih jadi 2 per 1. Jadi 4 dikali 2, 8. 3 kali 1, 3. Nah, sekarang soal yang kedua. 3 per 5 dibagi 7 per 3. 7 per 3 kita balik dulu. Jadi 3 per 7. Jadi 3 per 5 dikali dengan 3 per 7. 3 kali 3 yaitu 9. 5 kali 7 yaitu 35. Nah, soal yang selanjutnya 6 per 10 dibagi 1 per 2. Nah, 1 per 2 kita balik jadi 2 per 1. 6 dikali 2, 12. 10 dikali 1 yaitu 10. Nah, ini ada soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini contoh soal yang nomor 1. Ini contoh soal cerita tentang operasi bilangan bulat. Yaitu soalnya, suhu udara di suatu puncak gunung adalah minus atau negatif 1 derajat Celcius. Menjelang tengah malam, suhu udara turun 7 derajat Celcius. Berapa derajatkah suhu udara di puncak tersebut pada malam hari? Nah, untuk menjawabnya kita langsung saja. Yang pertama itu kan ada suhunya itu negatif 1 derajat Celcius. Kita tulis itu negatif 1 derajat Celcius. Turun, menjelang tengah malam suhunya turun. Berarti kalau turun kita tambah dengan negatif 7 derajat Celcius. Sama dengan negatif 1 derajat Celcius dikurangi 7 derajat Celcius. Maka hasilnya negatif 8. Hutang 1, hutang lagi 7. Maka hutangnya jadi 8 atau minus 8 derajat Celcius. Nah, ini untuk operasi bilangan bulat. Nah, soal cerita untuk operasi bilangan pecahan, contohnya di soal nomor 2. Nah, ini ibu mempunyai persediaan terigu sebanyak 3/4 kg.
dipakai untuk membuat kue sebanyak 2/4. Berarti kan diambil tuh ya. Lalu ibu membeli terigu untuk membuat kue selanjutnya 1/5. Terigu yang dimiliki ibu sekarang adalah, berarti kan 3/4 dikurangi 2/4. Karena ibu beli lagi, maka dijumlahkan dengan 1/5. Nah, ini cara jawabnya. 3/4 dikurangi 2/4 ditambah 1/5. Kita lihat di sini penyebutnya. Penyebutnya ada yang sama. 3/4 dikurangi 2/4. Berarti langsung saja ya kita kurangin. 3 kurangi 2 yaitu 1. 1/4. Jangan lupa ini 1/5-nya. Ditambah 1/5. Maka karena ini penyebutnya beda, kita samakan penyebut dulu. 1 kali 5, 5. 4 kali 1, 4. 4 kali 5, 20. Maka 5 tambah 4, 9. 9/20 kg. Nah, untuk soal-soal kontekstual lainnya, kalian bisa lihat di buku paket kalian atau di internet boleh kalian lihat-lihat soal cerita untuk operasi bilangan bulat dan pecahan beserta pembahasannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perpangkatan bilangan bulat. Tadi kan sudah nih operasi bilangan pecahannya. Nah, sekarang tentang konsep perpangkatan bilangan bulat. Nah, yang pertama ada pangkat bulat positif. Nah, ini bentuknya A pangkat N ditambah, maksudnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N faktor. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Langsung ke contoh ya. 2 pangkat 3. Berarti 2-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya berapa? 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini contoh yang lain. 4 pangkat 8. Maka 4 kita kalikan sebanyak 8 kali. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kita kalikan sebanyak 8 kali nih. Nah, selanjutnya ada pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif itu bentuknya seperti ini. Ini pangkat bulat negatif, kalau yang ini pangkat bulat positif atau negatif ya, karena di sini pangkatnya 0. Nah, sebelum ke pangkat bulat negatif, kita bahas dulu tentang pangkat positif 0 atau negatif 0. Nah, bilangan yang berpangkatkan 0 yaitu akan menghasilkan 1. Angka berapapun ya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jika A-nya 2, berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya A pangkat N, A pangkat negatif N, yaitu 1 per A pangkat N. Untuk N anggota bilangan bulat, nah A-nya ini akan lebih besar dari 0. Nah, ini contohnya. 6 pangkat 0 yaitu 1. 12 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini yang pangkat bulat negatif ya. 5 pangkat 1/2, maksudnya 5 pangkat negatif 2 akan menghasilkan 1/5 pangkat 2. Nah, jadi kalau yang negatif, biar jadi positif, kita jadikan pecahan dulu. Jadi 1/5 pangkat 2. 8 pangkat negatif 4, jika diganti jadi positif,
kita jadikan seperti pecahan biasa. 1/8 × 4. Nah, semoga paham ya sampai sini. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh bertanya lewat WA. Insya Allah nanti dibalas oleh Ibu. Nah, selanjutnya ada tentang sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kalau misalkan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya bisa ditambah dengan syarat si A ini harus sama angkanya. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini kan sama-sama 3 ya. Berarti 3 dipangkatkan 2 ditambah 4. Nah, karena ini perkalian. Jadi hasilnya 3 pangkat 6. Tinggal dicari nih 3 pangkat 6 itu hasilnya berapa. Nah, selanjutnya ada 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Nah, hasilnya itu 4 pangkat 5 ditambah 3, yaitu 4 pangkat 8. Nah, ini perkalian. Untuk sifat perkalian dari bilangan berpangkat bulat positif. Atau negatif juga bisa. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat pembagian bilangan berpangkat bulat. Nah, ini pembagian ya. Kalau pembagian berarti nanti pangkatnya dikurang. Kalau tadi kan perkalian itu ditambah ya pangkatnya. Kalau pembagian pangkatnya kita kurang. Untuk M, N anggota bilangan bulat. Nah, jadi M sama N ini anggota bilangan bulat. Dan A-nya itu angka atau bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, ini untuk contohnya. 7/9 dibagi 7/4. Maka 7 dipangkatkan 9 dikurangi 4. Hasilnya 7 pangkat 5. Nah, soal yang nomor 3, maksudnya sifat yang ketiga, ini yaitu sifat pangkat. Nah, ini bentuknya A, B dipangkatkan N. Maka ini sama aja kita pangkatkan satu persatu. A pangkat N, B pangkat N. Nah, ini untuk contohnya. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 ini sama dengan 2 kali 3. Itu kan 6 ya. 2 kali 3 pangkatkan 2. Ini sama aja seperti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka ini hasilnya akan sama-sama 36. Nah, nggak percaya? Kalau nggak percaya kita coba kalikan ya. 2 pangkat 2 yaitu 4. 3 pangkat 2 yaitu berapa? 9. Maka 9 dikali 4 yaitu 36. 6 pangkat 2 itu sama aja seperti 36 juga. Nah, jadi 6 pangkat 2 itu akan sama dengan hasil dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya ada soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, soal yang pertama, tentukan nilai dari 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Nah, 3 pangkat 0, ingat ya, angka berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1.
Jadi 27 ditambah 1. 2 pangkat 2 yaitu 4. 27 tambah 1 yaitu 28. Dikurangi 4. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan nih. 27 tambah 1 yaitu 28. Dikurangi 4, 24 hasilnya. Nah, ini soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu nilai dari 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 3. Nah, kita tentukan dulu 2 pangkat 4-nya itu berapa. Nah, 2 pangkat 4, oh enggak, kita pakai sifat aja deh biar gampang. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 3. Karena di sini sama-sama 2, nah pangkatnya kita jumlahkan. 4 dikurangi 3 yaitu 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nilai dari 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Nah, karena di sini sama-sama 5, nah maka pangkatnya ini kita kurangi. Nah, 5 pangkat 5 dikurangi 3. Berarti kan 5 pangkat 2 hasilnya. 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali. 5 kali 5 yaitu 25. Nah, lanjut ke contoh soal yang keempat. Nilai dari 3 pangkat 4 dikali, maksudnya 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi nih dengan 2. Maka 3 pangkat 4 berapa? 3 pangkat 4, nggak usah kita cari dulu, kita langsung kali aja. 4 dikali dengan 2 yaitu 8. Maka hasilnya 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 berapa? 3 pangkat 8 itu 3 dikalikan sebanyak 8 kali. Maka hasilnya 6.561. Nah, ini untuk contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Baik itu berpangkat bulat, berpangkat 0, dan berpangkat negatif. Nah, untuk soal-soal lainnya kalian bisa pelajari di buku paket kalian atau di internet juga ya. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai untuk bilangan, bab bilangan. Insya Allah untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Jadi materinya itu dari video-video yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan, termasuk video ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.